Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Lotari, Prodi Sistem Informasi semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Unifit Modeling Win atau UML. Sejarah singkat UML. UML ini mulai diperkenalkan oleh Object Management Group atau OMG, sebuah organisasi yang telah mengembangkan model teknologi dan standar OOP atau Object Oriented Programming sejak tahun 1980-an. Sekarang UML telah banyak digunakan oleh para praktisi OOP. UML merupakan dasar bagi perangkat atau tool desain orientasi objek. Sampai era tahun 1990-an, metodologi pemodelan orientasi objek bermunculan di dunia. Di antaranya adalah metodologi Bosch, metodologi COST, dan kemudian metodologi OMT, dan lain-lain. Masa itu dikenal dengan masa metodologi atau diistilahkan dengan War Method dalam pendesainan orientasi objek, dimulai pada bulan Oktober 1994. Si Bosch dan yang lainnya ini merupakan tiga tokoh yang bisa disebut metodologinya banyak digunakan mempelopori usaha untuk menyatukan metodologi pendesainan berorientasi objek. Kemudian pada tahun 1995 dirilis draft dari UML versi 0,8. Kemudian pada tahun 1996 pengembangan tersebut dikoordinasikan oleh Object Management Group atau OMG. Nah, kira-kira seperti itulah sejarah singkat UML. Yang kedua, pengertian UML. Unifit Modeling Win atau UML merupakan himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program orientasi objek serta aplikasinya. Beberapa kegunaan UML. Yang ketiga, beberapa kegunaan UML. Yang pertama, menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum. Yang kedua, menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram. Yang ketiga, membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem. Yang keempat, menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum. Kemudian diagram dasar UML. Yang pertama, use case diagram. Yang kedua, class diagram. Yang ketiga, sequence diagram. Yang keempat, state chart diagram. Yang kelima, activity diagram. Yang keenam, conceptual diagram. Yang ketujuh, collaboration diagram.
Yang ke-8, objek diagram. Yang ke-8, komponen diagram. Yang ke-10, yang ke-9, komponen diagram. Yang ke-10, development diagram. Nah, fungsi dari diagram dasar UML yang pertama tuh use case diagram, fungsinya memodelkan proses bisnis. Yang kedua, kelas diagram, fungsinya memodelkan struktur kelas. Yang ketiga, sequence diagram, fungsinya memodelkan pengiriman pesan. Yang keempat, signature diagram, memodelkan perilaku objek. Yang kelima, activity diagram, fungsinya memodelkan perilaku use case dan objek. Yang keenam, conceptual diagram, fungsinya memodelkan konsep-konsep dalam aplikasi. Yang ketujuh, kolaborasi di diagram, fungsinya memodelkan interaksi antar objek. Yang kedelapan, objek diagram, fungsinya memodelkan struktur objek. Yang kesembilan, komponen diagram, fungsinya yaitu memodelkan komponen objek. Yang ke-10, development diagram, fungsinya memodelkan distribusi aplikasi. Terus, use case diagram. Use case diagram adalah suatu pola atau gambaran yang menunjukkan kelakukan atau kebiasaan sistem. Setiap use case adalah suatu urutan-urutan atau sequence transaksi yang saling berhubungan dan dilakukan oleh sebuah aktor dan sistem dalam bentuk sebuah dialog. Yang pertama, use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukaran pesan antar unit atau aktor. Yang kedua, aktor adalah orang atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang akan dibuat. Jadi meskipun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Kemudian langkah-langkah menggambarkan use diagram. Yang pertama, pendefinisian aktor. Yang kedua, pendefinisian use case. Yang ketiga, pembuatan use scenario. Yang keempat, menggambarkan use case diagram. Terus, contoh kasus use case diagram. Nah, contohnya kita deskripsikan seperti ini ya. Misalnya, nama aplikasi sistem informasi pengolahan data nilai mahasiswa. Deskripsi sistem informasi pengolahan data nilai mahasiswa merupakan sebuah sistem yang mengelola data nilai mahasiswa. Melalui sistem ini, mahasiswa dapat mengetahui hasil akhir nilai
setelah selesaikan ujian akhir semester secara online. Sistem ini dikelola oleh staf prodi dan data-data yang dikelola adalah data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan data nilai. Aturan penggunaan sistem dapat dimodelkan sebagai berikut. 1. Staf prodi dan mahasiswa harus registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan hak akses. Yang kedua, proses registrasi mahasiswa hanya dapat dikelola oleh staf prodi. Yang ketiga, apabila mahasiswa lupa username dan password, dapat menghubungkan staf prodi untuk mendapatkan hak akses kembali. Yang keempat, staf prodi mengelola semua data yang berhubungan dengan nilai mahasiswa. Yang terakhir, mahasiswa hanya dapat melihat hasil nilai pada sistem dan mencetak nilai tersebut. Sistem informasi pengolahan data nilai mahasiswa yang akan dimodelkan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, validasi staf prodi. Validasi staf prodi ada login. Yang kedua, mengelola data mahasiswa. Mengelola data mahasiswa ada dibagi menjadi dua. Yang pertama, menambah data mahasiswa, dan yang kedua, mengedit dan menghapus data mahasiswa. Dan yang terakhir, mengelola data dosen. Mengelola data dosen dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, menambah data dosen. Yang kedua, mengedit dan menghapus data dosen. Yang keempat, mengelola data mata kuliah. Yang mengelola data mata kuliah ada dua juga. Yang pertama, menambah data mata kuliah. Yang kedua, mengedit dan menghapus data mata kuliah. Yang kelima, mengelola data nilai. Mengelola data nilai ada dua juga. Yang pertama, menambahkan data nilai. Yang kedua, mengedit dan menghapus data nilai. Kemudian, sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang memperlihatkan dan menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Interaksi antar objek tersebut termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa pesan atau message. Kegunaan sequence diagram. Kegunaan sequence diagram yang pertama, menganalisa, mendesain, dan memfokuskan pada identifikasi sebuah metode yang digunakan sistem. Yang kedua, sebagai alat untuk mengomunikasikan kebutuhan requirement kepada bagian teknis, sebab diagram ini lebih mudah untuk dibaca dan diimplementasikan. Yang ketiga, salah satu jenis diagram yang sangat cocok digunakan untuk mengembangkan model deskripsi use case menjadi sebuah
spesifikasi desain. Yang keempat, sequence diagram ini digunakan untuk menggambarkan dan memodelkan use case. Yang kelima, berguna untuk memodelkan sebuah logika dari sebuah metode operasi, function, ataupun prosedur. Yang keenam, digunakan untuk memodelkan logika dari service. Ya, itulah penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.